Halo, selamat malam. Di itu saya akan share eh, tutorial mengenai konfigurasi Nginx web server dengan fastJGI case. Jadi fungsi fastJGI case ini untuk backend dynamic caching. Jadi untuk case dari backend PHP-nya. Jadi dan ini hanya kompatibel dengan WordPress. Kebanyakan mayoritas digunakan untuk situs berbasis WordPress. Jadi ini berbeda jadi berbeda dengan plugin WordPress pada umumnya seperti misalnya W3 Total Case atau mungkin WP Super Case atau plugin Auto Miniv dan lain sebagainya. Jadi fastJGI case ini dia berfungsi sebagai modul caching dari sisi backend PHP. Jadi PHP akan melayani case dari sisi backendnya, sedangkan Nginx dia berada di depan dan melayani file statis dan lain sebagainya. Dan ini untuk efeknya atau untuk efeknya di situs web atau di website sangat bagus dalam hal kinerja dan performa dan juga konsumsi atau penggunaan sumber daya baik itu memori atau RAM dan juga CPU core. Jadi kalau misalnya akan menggunakan memiliki VPS atau katakanlah cloud server berbasis OpenStack atau mungkin dedicated server dan berencana untuk menginstal dan mengkonfigurasi lamstack tanpa GUI atau tanpa control panel. Nah, untuk nanti kalau saran saya sebaiknya digunakan fastJGI case, namun umumnya hanya kompatibel dengan WordPress, dan di WordPress sendiri nanti ada dukungannya yaitu plugin Nginx. Jadi coba misalkan saya login ke situs saya, jadi plugin Nginx tersebut berfungsi untuk membantu melakukan menghapus atau purging cache dari modul fastJGI case tersebut. Dibandingkan akan menggunakan Nginx pure atau hanya Nginx dengan PHP FPM. Jadi saran saya sebaiknya menggunakan fastJGI case. Jadi fungsinya seperti ini untuk fungsi untuk purging case. Jadi kalau kita baca dari website resmi Nginx, coba kita what is fastJGI case. Jadi coba kita baca dokumentasi resmi dari situs web Nginx.
Jadi kalau kita baca dokumentasi di Digital Ocean, menurut autor mereka bahwa Nginx menyertakan modul Fast CGI yang melayani caching konten secara dinamis dan dilayani langsung dari backend PHP. Jadi Fast CGI Cache ini persis seperti Varnish Cache maupun Varnish ya, seperti Varnish. Nah ini kalau kita menggunakan Fast CGI Cache kita tidak bisa menginstal Varnish Cache karena nanti bisa terjadi konflik pada instalasi Lamstack tersebut. Jadi harus memilih salah satu, ingin menggunakan Varnish atau mungkin Fast CGI Cache. Kalau Varnish setahu saya dia kompatibel dengan Nginx dan Apache Web Server namun bekerja di running di mode reverse proxy. Juga biasanya bisa di bisa include PHP FPM, namun umumnya kebanyakan berjalan di bawah reverse proxy Nginx. Jadi Apache dan PHP FPM akan melayani dari sisi backend, sedangkan Nginx sebagai reverse proxy di depan Apache dan PHP FPM. Oke, saya coba grab dropletnya. Jadi setahu saya dalam hal kinerja atau loading dari situs web itu sangat cepat dan hemat konsumsi atau resource memori dan CPU. Jadi untuk respon header nanti akan muncul seperti ini, seperti Fast CGI Cache, bypass atau mungkin hit. Kalau bypass berarti diabaikan karena login ke admin area. Jadi kalau login ke admin area, cache-nya di bypass atau diabaikan. Biasanya ada 3 jenis: bypass, hit, dan expired. Kalau kalau expired berarti cache-nya sudah expired. Nah ini hit lalu kemudian miss. Nah kalau miss berarti ini belum di cache, jadi cache-nya belum bekerja dan kita reload seperti ini, nanti munculnya hit untuk respon headernya. Lalu coba saya create dropletnya. Kita gunakan sistem distribusi Ubuntu 18.04 LTS atau Xenial-Serus. Ubuntu 18.04 LTS. Kadang saya lupa untuk kode name-nya. Kode name Bionic Beaver, Xenial-Serus versi 16.04. Lalu region kita random New York 1 karena saya fan berat New York, fan berat Amerika.
Oke, kita create droplet. Terus saya bikin hostname FQDN nya flash CGI. NGX SRV FCG TXT. Oke, kita login ke SSH terminal P2. Lalu kita perbarui sistemnya terlebih dahulu, apt update. Oke, jadi biar dapat pembaruan, dapat update untuk sistem operasinya dan juga Linux kernel dan paket-paket dan software-software lainnya, dan juga perbaikan keamanan atau biasa disebut bug fix. Lalu biar saya arahkan DNS-nya karena saya pakai Cloudflare, jadi cukup pakai Cloudflare. Jadi kalau semisal akan ingin meningkatkan performa dari loading situs, performa untuk loading situs web agan atau kinerja, dan ingin menghemat konsumsi RAM dan sumber daya CPU, saya sarankan menggunakan Nginx dengan modul flash CGI case.
Oke, sekarang kita install Nginx. Saya pakai repository Nginx dari atau personal paket arsip. Jadi personal paket arsip ini dipublish di situs launchpad.net. Dan di maintenance atau dipelihara oleh official Nginx team. Jadi tim pengembang Nginx itu sendiri, launchpad Nginx. Jadi kita gunakan personal paket arsip atau PPA, dan kita running di mainland brand. Kita update karena kalau dari sudut pandang saya dan beberapa server administrator, Nginx mainland justru lebih stabil ketimbang versi Nginx stabil itu sendiri. Belum lagi untuk fitur-fiturnya. Dan kita install Nginx Extra, dan ini nanti akan include modul HTTP Cache dan modul-modul ekstra untuk Nginx lainnya, seperti Morset header dan Lua dan lain sebagainya. Oke, lalu kita cek versi yang terinstall. Nginx 51.15.8. Kemudian kita install PHP FPM 74. Kita gunakan repository atau personal paket arsip dari Ondrej Suri. Press enter, dan kita gunakan PHP 74. Y.
Lalu kita cek modul purjanya, dan selanjutnya kita create folder atau directory untuk store atau menyimpan cache dari modul fastCGI cache tersebut. Jadi kita buat folder di dalam server, di dalam directory var nginx. Itu directory tersebut fungsinya untuk menyimpan cache dari nginx dengan fastCGI cache tersebut. Lalu kemudian coba saya install MySQL database, apt install MySQL server. Jadi kita install lamstack terlebih dahulu. Lalu kita secure atau amankan SQL secure installation, press no. Lalu kita set root password untuk MySQL. Gunakan versi MySQL 5.7 default Ubuntu 18.04. Lalu remove anonymous user, yes. Disable root login remotely, yes. Dan remote test database dan reload preflog tabel, all done. Kemudian kita cek versinya MySQL 5.7.33. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi server block, atau kalau di Apache disebut virtual host. Namun kita perlu edit file konfigurasi nginx terlebih dahulu. Kita copy file defaultnya cp nginx count etc nginx clone fallback. Lalu kita remove konfigurasi yang ada, etc nginx. Kemudian kita create konfigurasi baru, etc nginx count. Kemudian kita set seperti ini.
Lalu perhatikan untuk keyzone micro case ini harus ada, jadi saya ganti keyzone nya micro case misalnya dengan FCGI case. Kemudian memori limitnya kita set ke 256 MB. Dan kita cek konfigurasinya apakah ada yang error. Oke, kita restart Nginx nya. Lalu kita setting virtual hostnya. Virtual host tanpa SSL atau hanya running di plain port atau HTTP maksud saya. Kita lihat direktorinya terlebih dahulu. Oke, kita perlu create atau bikin direktorinya terlebih dahulu.
Lalu kita create directory dan install WordPress, CMS WordPress di subdomain tersebut, di subdomain saya sebagai contohnya. Oke, lalu kita set user group atau ownership file foldernya dengan www.data. Jadi kalau pakai Ubuntu LTS server running Nginx X, untuk ownership file foldernya menggunakan www.data dan www.data untuk user dan grupnya. Lalu kita create server block atau virtual hostnya. Langsung kita paste. Oke, lalu kita create user dan database usernya. Oke.
kita create database-nya SQL u root p. Tuh, seperti biasa input root password. Setelah itu kita restart Nginx, service Nginx restart, dan kita edit php 4 fpm full d www config. W nya kebanyakan nano etc php 74 fpm full d www config full d.
Lalu untuk listen direktifnya kita rubah dari PHP 7.4 fpm SOC ke listen localhost port 9000, jadi agar sesuai dengan direktif atau variabel di Nginx, di server block Nginx kita. Lalu kita tes p7 fpm t service MySQL restart. Kemudian coba kita akses. Oke, kita masuk ke instalasi WordPress. Dan seperti yang dapat Anda lihat, untuk respon headernya fastcgi case bypass. Jadi untuk admin area atau area administrator WordPress itu diabaikan atau case-nya tidak bekerja alias di ignore. Dan let's go, kita install WordPress-nya. Lalu kita login ke dashboard WordPress. Nah, dari sini kita langsung install plugin Ning Helper. Ning Helper, Nginx Helper maksud saya. Jadi fungsi plugin ini untuk menghapus atau purging fastcgi case. Jadi kemudian kita edit file wp-config php cd var www fastcgi .35.com public, lalu ls, lalu edit file wp-config php config php, kemudian kita tambahkan sintak atau variabel
variabel define rt wp nginx helper case path tepat di atas that all stop editing happy publishing. Jadi seperti ini. Kemudian untuk file permission untuk wp config, kalau kita melakukan instalasi manual biasanya otomatis diatur ke 666. Nah, itu perlu kita rubah ke 644. Untuk merubahnya bisa menggunakan sftp client FileZilla atau WinSCP. Kemudian kita login ke SFTP. Jadi kalau meskipun kita tidak mendapatkan akses GUI ke servernya, kita bisa akses file-file website kita melalui SFTP. www klik lalu kita edit ke 644. Oke, dari sini kemudian Anda dapat mengkonfigurasi misalnya untuk plugin untuk case dari sisi database, atau ya dari sisi database bisa menggunakan W3 total case. Jadi nanti untuk database case nya misalnya bisa menggunakan memcase atau mungkin redis case. Jadi untuk backend cachingnya dilayani dengan Nginx Fast CGI case, sementara untuk database-nya untuk caching dari sisi database bisa menggunakan memcase atau redis case. Jadi nanti untuk performa atau kinerja situs webnya, untuk loadingnya atau itu semakin lebih baik, atau load time-nya berkurang atau lebih cepat. Biasanya sepengalaman saya seperti itu. Dan kita coba responnya masih miss, lalu kita reload F5. Nah, hit. Jadi dengan respon header ini menunjukkan bahwa modul Fast CGI case bekerja dengan benar dengan web server Nginx. Kayak gini. Jadi kalau misalnya situs website akan lemot banget atau mungkin di shared hosting, kalau saya sarankan migrasi saja ke VPS atau cloud server. $5 itu untuk satu situs web sudah lebih dari cukup. Jadi untuk menghandle satu buah website dengan VPS $5 sebulan itu sudah lebih dari cukup. Dan untuk konfigurasinya bisa menggunakan Nginx dan Fast CGI case untuk performa atau kinerja yang lebih baik. Oke, terima kasih. Sekian tutorial dari saya, nanti dilanjutkan di lain waktu. See you again dan selamat malam.